Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang angeliologi di video ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara etimologis kata angeliologi ini berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah angelos, yang berarti adalah utusan atau malaikat. Sedangkan logos itu berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi ketika digabungkan kedua kata ini, maka angeliologi ini adalah ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang malaikat itu sendiri. Istilah dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kata kalimat malaikat itu dalam bahasa Ibrani itu malak, ditemukan 103 dalam Perjanjian Lama, yang berarti utusan, ditunjukkan pada utusan manusia. Jadi sebagai utusan ilahi, malaikat itu adalah keberadaan surgawi yang ditugaskan oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintahnya tertentu. Jadi malaikat itu adalah menjaga atau melindungi umatnya. Putra Allah, malaikat juga disebut putra Allah pada tahap sebelum mereka jatuh. Mereka adalah putra Allah yang diciptakannya. Bisa kita lihat di Ayub pasal 1 ayat 6 dan seterusnya. Yang kudus, malaikat juga disebut yang kudus dalam arti bahwa mereka dikhususkan atau dipisahkan oleh Allah untuk Allah sebagai pelayan yang dikuduskannya. Juga dia disebut sebagai tentara atau pasuka surgawi. Malaikat disebut sebagai tentara yang dapat dimengerti sebagai tentara surgawi. Jadi mereka juga disebut sebagai tentara. Dalam Perjanjian Baru bahasa Yunani, angelos muncul sekitar 175 kali. Namun kata ini ditunjukkan untuk manusia 6 kali. Kata angelos sama dengan malak, juga berarti utusan yang berbicara dan bertindak atas nama orang yang mengutus dia. Jadi ini sama dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, malaikat itu adalah utusan Allah. Keberadaan malaikat secara seragam disajikan di kitab suci 34 kali di Alkitab memberikan referensi pada malaikat. Jadi kita harus memahami bahwa malaikat itu dari mana, asal mula malaikat itu sendiri. Kita dapat mengetahui kapan Allah menjadikan manusia. Dalam Ayub pasal 38 ayat 7 itu dijelaskan malaikat-malaikat disebut bintang fajar dan anak Allah. Malaikat-malaikat dijadikan pada saat itu menciptakan langit dan bumi. Di Kejadian pasal 1 ayat 1, Ayub pasal 38 ayat 37. 38 ayat 4 sampai 7 Dan mungkin di sebelum dunia ini dijadikan. Dalam Kolose pasal 1 ayat 16 dikemukakan bahwa mereka diciptakan oleh Allah, oleh anak Allah, dan untuk dia. Malaikat-malaikat tidak sama dengan manusia. Mereka lebih berkuasa dan lebih berpengetahuan daripada manusia, yaitu manusia dalam keadaannya sekarang. Di Mazmur pasal 6 ayat 6 Ibrani pasal 2 ayat 6 sampai 7. Pekerjaan malaikat, Tuhan memberikan suatu tugas kepada malaikat-malaikat, yaitu menolong melaksanakan kehendak Allah bagi orang-orang percaya atau orang saleh dan juga orang jahat. Taurat diberikan dengan peraturan malaikat. Jadi malaikat memimpin hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan-kerajaan dan negara-negara. Jadi menolong dan memelihara orang saleh. Malaikat juga bertugas menjagai anak-anak. Malaikat membawa hamba-hamba Allah ke surga. Nanti bila mana Tuhan Yesus kembali ke dunia, malaikat akan menyertai dia. Jadi malaikat itu adalah ciptaan Allah itu sendiri. Jadi tugasnya tadi sudah disampaikan bahwa dia adalah seorang penolong. Dia menolong umat-umat Allah waktu itu, dan dia juga menjaga, melindungi
orang-orang yang saleh waktu itu. Natur dan atribut malaikat itu sendiri. Malaikat adalah keberadaan yang bersifat roh, ya. Meskipun malaikat dapat menyatakan diri mereka pada manusia dalam wujud tubuh manusia, mereka tetap disebut roh. Malaikat menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki tubuh seperti manusia, jadi mereka tidak berfungsi seperti manusia dalam kaitannya dengan perkawinan. Ya, jadi jelas ya di dalam pembahasan ini kita akan mengerti bahwa malaikat itu adalah roh, ya, roh. Jadi tidak memiliki tubuh, ya. Jadi walaupun mereka menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki tubuh seperti manusia, jadi mereka tidak berfungsi seperti manusia dalam kaitannya dengan perkawinan. Jadi jelas ya, malaikat ini juga tidak mengawin ya. Jadi mereka adalah roh itu sendiri, dan mereka juga tidak bisa mati, ya, karena mereka adalah roh. Malaikat adalah makhluk ciptaan, ya. Jelas ya, dalam Pemazmur menyerukan agar semua alam semesta memuji Allah atas ciptaannya bersama dengan semua makhluk surgawi yang lain. Malaikat diciptakan Allah, ya, jelas ya, dengan firman-Nya di Mazmur pasal 148 ayat 2-5. Ayub ingatkan lagi itu bahwa para malaikat memuji Allah pada waktu mereka diciptakan. Pada Ayub pasal 38 ayat 6-7. Kristus menciptakan malaikat supaya mereka kemudian memuji Dia dalam Kolose pasal 1 ayat 16. Jadi malaikat ini juga adalah ciptaan, ya, ciptaan Allah itu sendiri. Malaikat diciptakan secara serentak dan tidak terhitung jumlahnya. Ya, jelas ya di pembahasan ini bahwa ketika malaikat itu diciptakan, maka mereka diciptakan secara serentak dan mereka tidak terhitung banyaknya. Ya, jadi malaikat itu adalah jelas di sana bahwa mereka tidak terhitung banyaknya malaikat itu. Malaikat memiliki utusan lebih tinggi daripada manusia. Para malaikat tidak tunduk pada keterbatasan manusia, khususnya karena mereka tidak dapat mati. Ya. Jadi para malaikat lebih berhikmat dari manusia. Di 2 Samuel pasal 14 ayat 20, namun tetap terbatas mereka juga. Ya. Di Matius pasal 24 ayat 36, para malaikat lebih berkuasa daripada manusia. Di seterusnya, namun kekuasaan mereka tetap terbatas. Namun malaikat memiliki keterbatasan dibandingkan dengan manusia, secara khusus dalam hubungan masa depan, ya. Para malaikat tidak diciptakan berdasarkan gambar Allah, karena itu mereka tidak memiliki akhir kemuliaan yang dimiliki manusia yang telah ditebus oleh Kristus pada masa akhir. Manusia yang lebih telah ditebus akan ditinggikan di atas malaikat. Jadi walaupun mereka tadi adalah ketika kita membaca bahwa mereka itu adalah lebih tinggi daripada manusia, ya. Tapi pembahasan ini kita akan melihat bahwa sekalipun mereka lebih tinggi daripada manusia, maka dijelaskan di sana bahwa mereka juga terbatas. Ya, mereka juga terbatas, malah para malaikat tidak diciptakan berdasarkan gambar Allah. Ya. Jadi kita akan bisa melihat perbandingan bahwa pada akhir kehidupan ini, ya, manusialah yang akhirnya lebih ditinggikan di atas malaikat. Ya. Di 1 Korintus pasal 6 ayat 3 di sana. Jadi karena manusia itu diciptakan, ya, segambar dan serupa dengan Allah itu sendiri. Para malaikat berperan sebagai pengusaha pemerintah. Dalam Efesus pasal 6 ayat 12 menunjuk pada tingkat dari para malaikat yang jatuh. Pemerintah adalah mereka yang berada di tingkat pertama atau tertinggi. Penguasa dalam mereka diberikan otoritas. Penghulung dunia gelap mengekspresikan kuasa atau otoritas yang diterapkan, ya, mereka terapkan atas dunia ini. Jadi dan seterusnya. Malaikat yang memiliki tingkat yang tertinggi, ya, ada malaikat yang individual yang terutama adalah Mikael. Berarti adalah siapakah yang seperti Allah. Gabriel itu berarti manusia Allah atau Allah adalah kuat. Ya.
Ini nama-nama daripada malaikat-malaikat itu ya. Jadi Lucifer itu berarti bersinar atau bintang fajar. Ia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling bijaksana dan indah, yang pada awalnya ditempatkan dalam posisi berkuasa atas serafin yang mengelilingi tata Allah. Jadi mereka sudah punya jabatan masing-masing ya, yang diberikan oleh Allah. Malaikat yang melayani Allah, yang pertama adalah kerub, adalah urutan atau kelas tertinggi yang diciptakan dengan kuasa dan keindahan yang tidak dapat dikatakan. Ya, tujuan daripada aktivitas mereka dapat diringkaskan dengan cara ini. Mereka pewarta dan pelindung dari kemuliaan hadirat Allah. Ya, jadi ada hal-hal yang mereka sampaikan, ada pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan bagi Allah. Serafin itu berarti yang dibakar, digambarkan mengelilingi tahta Allah. Ya, setiap mereka dijelaskan memiliki 6 sayap, 3 rangkaian seruan mereka suci-suci. Ya, di Yesaya pasal 6 ayat 3 itu berarti mengakui bahwa Allah sebagai sangat sempurna dalam kekudusannya. Ya, itu malaikat-malaikat itu memuji Allah karena mereka adalah ciptaan Allah. Pelayanan malaikat, melayani Allah, yaitu penolong melaksanakan kehendak Allah bagi orang-orang saleh atau juga orang jahat. Taurat diberikan dengan peraturan malaikat ya. Ya, Taurat itu diberikan melalui peraturan malaikat. Kerub mempunyai pelayanan kepada Allah dalam hal mempertahankan kekudusan Allah. Ya. Serafin memiliki pelayanan Allah dan mengelilingi tata Allah di mana mereka melayani kekudusan Allah itu sendiri. Malaikat melayani Yesus, ya. Para malaikat memiliki pelayanan signifikan pada Kristus sebelum kelahirannya sampai kedatangannya yang kedua. Fakta bahwa para malaikat memiliki pelayanan yang penting pada Kristus juga menekankan kelahirannya. Sebagai makhluk, malaikat mengelilingi tata Bapa. Ya. Demikian pula para malaikat yang melayani Putra Allah itu sendiri. Ya, malaikat memprediksi kelahirannya. Ya, di Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 itu Gabriel datang kepada Maria menjelaskan bahwa anak yang dikandungnya akan disebut putra dari yang maha tinggi ya. Jadi yang akan memerintah di tahta Daud ayahnya dan akan memiliki kerajaan kekal. Ya, jadi malaikat ini juga sudah menjelaskan ya, sudah memprediksi kelahiran daripada Yesus itu sendiri. Para malaikat melindungi dia pada waktu masih kecil dari maksud jahat Herodes dan menyuruh Yusuf untuk lari dari Mesir sampai kematian Herodes. Ya. Jadi jelas bahwa memang malaikat ini adalah melindungi dan menolong, memberikan jalan sehingga mereka terlindung daripada hal-hal yang jahat. Malaikat melayani dia setelah pencobaan. Itu pasal 4 itu sampai pasal 4 ayat 11 itu. Malaikat menguatkan dia di Getsemani. Ya, itu hal-hal yang dilakukan oleh malaikat ketika Yesus itu berseru kepada Tuhan, kepada Bapa. Para malaikat mewartakan kebangkitannya, ya. Para malaikat mengundang para wanita untuk masuk ke dalam kuburan yang kosong untuk melihat kain pembalut yang kosong sehingga mereka bisa yakin akan kebangkitan dan mewartakannya pada dunia. Jadi malaikat ini juga menyampaikan kepada perempuan bahwa untuk melihat pembalut yang kosong ketika Yesus itu sudah bangkit pada hari yang ketiga. Para malaikat hadir dalam kenaikannya. Ini malaikat tetap ada bersama dengan Yesus waktu itu. Malaikat melayani orang percaya, ya. Para malaikat diistilahkan sebagai roh yang melayani di Ibrani pasal 1 ayat 14 ya. Istilah Ibrani untuk melayani leitorgika tidak memiliki ide perbudakan tetapi suatu fungsi jabatan. Ya. Jadi orang yang sudah percaya kepada Tuhan maka salah satu tugas daripada malaikat itu adalah melindunginya.
ya, menolong orang percaya. Proteksi dalam hal fisik, Daud diproteksi dalam hal fisik oleh malaikat pada waktu ia dipaksa untuk lari ke Filistin. Ya, para malaikat dapat menanggalkan rencana dari musuh-musuh umat Allah. Jadi malaikat ini menolong dan melindungi umat-umat Allah yang percaya kepada Tuhan. Pemeliharaan secara fisik, malaikat membawa makanan bagi Elia pada waktu ia lemah dari perjalanan jauh. Ya, mereka akan membantu Elia waktu itu ketika dia ada dalam kelaparannya. Dorongan, selama badai dia di laut, malaikat mendorong Paulus, mengingatkan dia bahwa ia akan tiba dengan selamat di Roma untuk bersaksi bagi Kristus. Ya, ini juga malaikat-malaikat ini dia mendorong ya, untuk tetap pada iman yang teguh, dan sehingga Paulus waktu itu dia percaya akan itu, maka dia akan tiba selamat di Roma itu sendiri untuk bersaksi untuk bagi Kristus. Petunjuk, ya, malaikat memimpin Filipus untuk bersaksi pada sida-sida dari Ethiopia. Jadi malaikat juga ini adalah sebagai petunjuk, ya, menolong dalam jawaban doa dan membawa orang percaya pulang. Dalam Lukas pasal 16 ayat 22 menjelaskan kematian Lazarus dan para malaikat membawa dia ke dalam pengakuan Abraham. Ini mungkin cara Allah yang menyebabkan semua orang kudus yang mati keluar dari tubuhnya pulang ke rumah Tuhan untuk bersamanya. Ya, jadi di video ini kita sedang membahas tentang malaikat, dan malaikat itu adalah ciptaan Allah, dan malaikat itu adalah roh dan tidak bisa mati dan tidak bisa kawin mengawin, dan malaikat itu adalah tidak bisa terhitung banyaknya. Jadi malaikat itu adalah bertugas untuk melayani Allah dan juga untuk melayani orang percaya. Ya, jadi sekalipun tadi saya sampaikan bahwa lebih tinggi daripada manusia, tetapi dijelaskan di akhirnya bahwa malaikat itu adalah terbatas, ya, terbatas. Dan sedangkan ketika kita melihat perbandingan tentang manusia, bahwa Allah itu menciptakan manusia, ya, sangat amat baik, ya, dan dia menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan dia. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam video ini, ya, malaikat itu adalah penolong, pelindung bagi orang percaya kepada Tuhan. Ya, kalau Yesus saja malaikat menolong dia, maka saya dan percaya Bapak Ibu bahwa kita orang yang percaya kepada Kristus, kita orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita akan ditolong oleh malaikat-malaikatnya, dan kita dibawa kepada Tuhan, kita akan lebih kuat di dalam Tuhan, maka kita akan ditemukan tetap beriman kepada Kristus Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah hidup dan bangkit kembali pada hari yang ketiga, dan membuktikan bahwa dia adalah Allah satu-satunya, dan kita diselamatkan oleh karena dia. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, video ini marilah kita belajar terus untuk memahami karya-karya Allah, untuk memahami ciptaan Allah, dan jangan sampai kita tersesat karena pengajaran-pengajaran di zaman ini selalu membawa dampak yang akhirnya umat Tuhan meninggalkan imannya karena tidak memahami dengan benar tentang ciptaan-ciptaan Allah itu sendiri. Jadi oleh karena itu, malaikat adalah ciptaan, dan malaikat adalah melayani Tuhan dan orang percaya. Sekian video yang saya sampaikan pada kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.